masih dalam acara Rohis Rohani Islam dan masih dengan santri pondok pesantren At-Tafakur ya. Hampir lupa-lupa nih Ustaz nih. Dan di sini tadi saya juga melihat kayaknya ada yang ingin bertanya nih Ustaz. Gimana Ustaz? Boleh nggak mau bertanya? Ya silakan. Boleh ya. Ya oke. Siapa yang mau nanya nih? Ya silahkan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ravena, biasa dipanggil Rara. Ustadz, saya mau tanya bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampaknya pertanyaan cukup penting juga nih ya Ustadz ya, mengenai cara berbakti kita kepada orang tua. Silakan Ustadz. Jadi pertama kita caranya berbakti kepada orang tua itu yang pertama adalah kita menuruti perintah ataupun menuruti apa yang dikatakan oleh orang tua. Misalnya adik-adik ini ya, ketika santri-santri ini misalnya disuruh orang tuanya membelikan makanan, membeli lombok atau membelikan gula pasir ya, nanti kita ikuti ya. Jadi kemudian yang kedua adalah dengan mendoakan kepada orang tua. Jadi kita harus mendoakan, makanya setiap selesai sholat diusahakan untuk berdoa diri sendiri dan juga berdoa kepada orang tua. Bagaimana doanya? Jadi kita berdoa, ya Allah ampunilah aku dan juga ampunilah kedua orang tuaku, sebagaimana kedua orang tuaku ini telah memelihara aku ya, semenjak kecil. Ini berdoa. Yang ketiga adalah berkata sopan kepada orang tua. Jadi ketika kita bicara ini jangan bicara yang kasar. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan jangan sampai berkata hus, itu aja nggak boleh. Ada orang tua berbicara kemudian kita mengatakan hus, tidak boleh ya. Jadi harus berbicara yang sopan. Syukur-syukur bisa bosok, bahasanya itu yang halus ya, gitu. Kemudian selain itu adalah kita ini ya, tidak pernah membantah kepada orang tua ya, dan kita minta ridho dari orang tua. Jadi kita berbakti pada orang tua ini adalah dengan cara-cara seperti itu ya, supaya orang tua ini akhirnya ridho kepada kita, senang kepada kita dan mendoakan kita. Itu ya Ustaz ya. Ayo kalau adik-adik misal lagi main game, orang tuanya suruh beli lombok, mau enggak? Mau. Nah, yang benar, milih main game atau milih beli lombok? Pintar ya. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Ya silakan yang mau tanya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya namanya siapa Dik? Namanya Randy Lista Putra, biasa dipanggil Randy. Mau tanya apa? Pak Ustadz, saya mau tanya apa akibatnya jika tidak berbakti kepada orang tua? Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab. Ya, jadi akibat orang yang tidak berbakti kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua ini akibatnya sangat besar. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya ini dosa besar itu apa? Maka Rasulullah SAW berkata, akbarul kabair al-isyrak billah wa uququl walidain. Jadi dosa paling besar itu adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau anak ini berani durhaka kepada orang tua, maka dia mendapat dosa yang sangat besar. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan ada 3 orang yang tidak akan masuk surga ini. Yang pertama adalah orang yang gemar minum arak. Jadi orang yang gemar minum arak, mabuk-mabukan, pil koplo dan sebagainya, ini tidak akan masuk surga. Yang kedua adalah orang yang berani kepada orang tuanya atau durhaka kepada orang tuanya. Orang ini tidak akan masuk surga. Yang ketiga adalah ad-dayus, yaitu orang
yang tidak peduli kepada keluarganya, sehingga keluarganya ini dibiarkan melakukan perbuatan maksiat. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua ini, dia juga nanti tidak akan bisa masuk surga. Kemudian musibah yang paling berat lagi adalah ketika orang ini durhaka kepada orang tua, maka doa orang tua yang melaknat kepada anak itu akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 golongan juga yang ini doanya ini sangat mustajab. Yang pertama adalah doa dari orang yang dizalimi. Doa orang dizalimi ini maka segera, ketika ada orang berbuat zalim, maka orang yang dizalimi ini ketika dia berdoa buruk, maka orang yang berbuat zalim ini akan segera mendapatkan azab, siksaan dari Allah. Yang kedua adalah doa orang tua yang tidak ridho kepada anaknya. Jadi kalau orang tua marah, orang tua murka, nyepatani kepada anaknya, ini biasanya langsung ini. Yang ketiga adalah doa orang yang musafir, doa orang musafir, orang yang berperjalanan ini juga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada kisah-kisah seperti Malin Kundang, kisah-kisah seperti orang anak-anak seperti Kan'an ini anaknya Nabi Nuh yang durhaka kepada orang tuanya, akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, yaitu apa? Ditenggelamkan oleh banjir. Makanya kita jangan sampai durhaka kepada orang tua. Jadi yang penting adalah apa? Berbakti kepada orang tua. Bahaya sekali ya Ustadz ya. Misal kita durhaka kepada orang tua dan kita masuk neraka, itu gimana tuh Ustadz ya? Pasti jangan sampai terjadi hal yang demikian ya. Kalau misal orang tua kita menyuruh kita hal-hal yang buruk, itu gimana Ustadz? Ketika orang tua ini menyuruh kepada sesuatu yang tidak baik, maka kita tidak boleh menaatinya. Karena di dalam hadis disebutkan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tetap harus dipilih ya perintah-perintah orang tua yang baik-baik saja yang harus kita lakukan ya Ustaz ya. Ya, ini kelihatannya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul nih Ustaz dari para santri ini. Namun untuk para santri yang ingin bertanya ditahan dulu ya, dan untuk pemirsa Bati TV jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat lagi tetap di Rohis Rohani Islam.